Pemerintah Kota Semarang menerima penyerahan secara simbolis aset Rumah Apung Tambak Lorok dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenpu PR. Rumah Apung ini nantinya dapat digunakan untuk pertemuan warga, sosialisasi program, atau kegiatan sosial. Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu menerima secara langsung penyerahan dari Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kemenpu PR, Panji Krisnawardana. Mbak Ita meminta agar warga bisa memanfaatkan aset yang ada termasuk ikut merawat agar bangunan tersebut tetap terjaga. Rumah Apung itu sendiri telah rampung dibangun dan diresmikan pada tahun 2016. Setelah aset diserahkan ke Pemkot Semarang, kewenangannya ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Disperkim Kota Semarang. Kedepan, Mbak Ita juga telah meminta dilakukan pendataan dan penambahan untuk kebutuhan fasilitas di Rumah Apung Tambak Lorok, termasuk upaya-upaya digitalisasi seperti pemasangan wifi dan lainnya. Kemudian Rumah Apung Tambak Lorok juga bisa digunakan untuk pertemuan warga seperti arisan, sosialisasi program atau kegiatan sosial dan pengajian. Mbak Ita berharap hal ini bisa membuat menjadi terintegrasi dengan destinasi wisata bahkan menjadi wisata bahari. Mbak Ita mengaku bercita-cita membuat seperti Muara Karang atau Muncar Banyuwangi dan bisa menarik wisatawan. Nah, padahal tempat ini kan sangat unik ya, bagus, dan mungkin teman-teman juga lihat bahwa sejak dibangun 2016 tidak ada perubahan ya, paling hanya sedikit. Tadi Pak Kepala Balai menyampaikan ada iketannya gitu sehingga tidak jalan atau oyak-ayik gitu. Nah, yang kedua tentunya setelah diserahkan harus dipercantik karena ini kan masih kosong nih, hanya ada di atas perpustakaan. Tapi kan zaman sekarang ini kan digitalisasi. Saya minta yang pertama ada wifi, ini kan tidak ada. Jadi ya orang mau ke sini paling yang datang anak-anak yang mau cuma baca, lihat buku-buku yang anak-anak saja, tapi yang lainnya kan tidak bisa dimanfaatkan. Dan yang kedua juga perpustakaan ini juga jangan hanya buku saja, tetapi yang digitalisasi gitu ya, yang pakan atau pengajian atau sarasen bapak-bapak gitu ya, atau mungkin sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang atau Kementerian PUPR, apalagi tadi saya udah koordinasi sama BBWS. Ini sitpelnya ini kan sebenarnya sudah selesai, tinggal ada tambahan kemarin pekerjaan tambahan untuk pemecah ombak gitu ya, sehingga moga-moga ini bisa terintegrasi dan nantinya juga menjadi wisata bahari. Saya tadi minta juga untuk memaksimalkan atau mungkin saya nanti akan melihat ya lain kali gitu untuk perencanaan di Bapeda itu pasarnya dibagusin. Tapi nanti saya akan cek apakah pasar itu juga sudah diserahkan pada pemerintah kota. Kalau belum kan juga kita nggak bisa notoni gitu, karena di dalam itu kecil gitu ya. Kalau bisa itu seperti kayak kita ini bercita-cita kayak Muara Karang atau di Muncar Banyuwangi, itu kan sebenarnya sederhana sekali orang jualannya, tempat-tempatnya, tetapi itu kan bisa menarik wisatawan. Mbak Ita mengaku bercita-cita membuat seperti Muara Karang atau Muncar Banyuwangi dan bisa menarik wisatawan. Sementara itu, Kepala Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur Kemenpu PR, Panji Krisnawardana menerangkan, pembangunan Rumah Apung dari struktur rangka hingga atap menelan anggaran sekitar 1 miliar rupiah. Bangunan ini memang dirancang untuk mengikuti elevasi air dan anti gempa. Panji berharap masyarakat bisa memanfaatkan Rumah Apung Tambak Lorok sebaik-baiknya. Dirinya mengakui perawatan Rumah Apung sangat mudah karena memang struktur yang awet dan tahan lama. Ini untuk membuat struktur dari fondasi sampai rangka dan atapnya itu habis sekitar 1 miliar untuk tahun 2016. Dan ini keunikannya memang struktur ini bisa mengikuti elevasi air dan anti gempa. Dan satu lagi kelebihannya maintenance-nya sangat murah. Jadi selama 8 tahun ini belum ada indikasi kerusakan apa-apa untuk struktur fondasi. Walaupun ini masih dalam uji coba, tapi sudah diuji 8 tahun, ini masih dalam kondisi baik fondasi. Dan perbaikan hanya minor, pengecatan dan sebagainya. Tahanannya bisa untuk berapa? Kalau ini diterapkan pada jembatan juga sudah. Umur jembatan itu adalah 50 tahun. Tapi ya harus ada perawatan-perawatan yang bisa kita lakukan. Dan perawatan yang rehab itu biasanya setelah menginjak umur
20 atau 30 tahun.